warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kamal Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Devina Kancayu Pramesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zufar Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi internasional berbasis agama adalah organisasi yang didirikan atas dasar nilai-nilai agama tertentu untuk memperjuangkan isu-isu global dengan mempromosikan dialog antar agama, mendukung misi kemanusiaan, atau dengan memperkuat solidaritas antar umat beragama. Selanjutnya, pengertian dari OIC atau OKI itu sendiri. OKI adalah organisasi antar pemerintah yang mewakili umat Islam di seluruh dunia. OKI didirikan pada 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Organisasi yang terdiri dari 57 negara anggota Islam Yahudis yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu anggotanya. OKI juga memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan konflik global yang melibatkan negara-negara Islam dengan pendekatan diplomasi berbasis nilai-nilai Islam. Sebelum ke pembentukan resminya OKI, ternyata OKI itu udah ada pertemuan pra-nya. Nah, pertemuan pra-nya itu secara historis, jauh sebelum pembentukan OKI, beberapa negara Islam yang memiliki penduduk mayoritas Muslim itu beberapa kali mengadakan pertemuan, yang dimana pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang menimpa umat Muslim yang ada di dunia. Nah, untuk pra-OKI ini, kita sebutnya pra-OKI aja ya. Untuk pra-OKI-nya ini, itu tuh di pertemuannya jatuh pada bulan Mei 1926 di Kairo, yang dimana negara-negaranya itu dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Afrika Selatan, Hindia Belanda, yang kini Indonesia, terus Johor, Yaman, Hijaz, Palestina, Irak, dan Polandia gitu. Karena sebagian besar dunia Islam masih berada di bawah kekuasaan kolonial, maka utusan-utusan ini tidak mewakili negara, tetapi hanya sebagai perorangan doang. Itu awal pra-OKI-nya tuh. Kita langsung ke next, resminya OKI dibuat kapan? Bye-bye. Nah, lanjut. Organisasi kerjasama Islam ini itu dibentuk pada tahun 1969 pada tanggal 25 September gitu. Nah, kenapa dibuat tanggal-tanggal segitu? Karena belum lama dari situ ada tragedi pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina gitu guys. Nah, pembakaran ini menyatukan hati umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Jadi insiden tersebut ini tidak juga hanya melukai atau membakar tempat suci umat Islam lah, tetapi juga membakar semangat 24 negara pada saat itu. Lumayan banyak tuh. Untuk bersatu demi memperjuangkan kehormatan dan hak-hak umat Muslim gitu. Nah, dengan semangat persaudaraan ini, OKI berdiri sebagai simbol persatuan, membawa misi besar melindungi tempat suci Islam gitu. Nah, dari 24 negara saat itu, kini OKI ini punya 57 negara isinya. Nah, negara-negara anggota ini tersebut terdiri dari Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan. Yap, betul. OKI adalah cerminan tekad umat Islam untuk menjadi pelopor dalam segi hal politik, ekonomi, teknologi, sains, budaya, pendidikan gitu loh. Nah, setiap langkah yang diambil oleh OKI itu tuh menjadi wujud nyata solidaritas untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan bermartabat. Gitu guys, itu kurang lebih sejarah pembentukannya OKI. Karena ketika umat bersatu, tidak ada batasan untuk mimpi dan perubahan besar yang dapat kita ciptakan bersama. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tujuan OKI. Yang pertama itu untuk menjaga kepentingan dan menjamin kemajuan dan kesejahteraan umat Islam. Yang kedua itu meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar negara anggota OKI. Yang ketiga itu menghapus perbedaan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme. Yang keempat itu mengupayakan perlindungan bagi tempat-tempat suci Islam di dunia. Dan yang kelima, mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak pembentukan negara merdeka dan berdaulat. Yang pertama itu ada KTT Islam. KTT Islam merupakan puncak pertemuan kepala negara atau pemerintahan anggota OKI. Yang kedua, Dewan Menteri Luar Negeri, terdiri dari Menteri Luar Negeri anggota OKI. Dan yang ketiga, komite tetap. Nah, komite tetap itu dibentuk untuk menangani isu-isu tertentu berkaitan dengan sains, teknologi, kebudayaan, dan ekonomi. Yang keempat, komite eksekutif. Nah, komite eksekutif itu bertugas menangani situasi darurat dan isu penting di antara pertemuan KTT atau Dewan Menteri Luar Negeri. Nah, yang kelima,
itu Mahkamah Islam Internasional. Mahkamah Islam Internasional itu berisikan badan peradilan utama OKI untuk menyelesaikan perselisihan antara anggota berdasarkan hukum Islam. Yang keenam, negara dan pemerintahan dari negara-negara. itu ada Komisi Hak Asasi Manusia tetap yang independen. Itu didirikan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di negara-negara anggota OKI. Yang ketujuh, Komite Perwakilan Tetap berisikan perwakilan negara anggota yang berbasis di markas besar OKI. Yang kedelapan, itu Sekretariat Jenderal. Dia berfungsi sebagai badan administrasi utama OKI yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 9, itu ada organ pendukung. Organ pendukung berperan mendukung program dan kebijakan OKI seperti pendanaan proyek atau inisiatif tertentu. Yang ke-10, ada organ khusus. Nah, organ khusus itu dibentuk untuk menangani isu-isu tertentu yang memerlukan perhatian khusus seperti Islamic Development Bank atau IDB. Nah, yang terakhir yang ke-11 itu ada lembaga afiliasi. Nah, lembaga afiliasi itu adalah organisasi yang bekerja sama dengan OKI untuk mencapai tujuan bersama seperti lembaga pendidikan, penelitian, dan juga kebudayaan. Dalam peran soft power, Ki mengancam kekerasan terhadap Muslim Patani, Islamofobia di Prancis, dan pelanggaran HAM Rohingya, serta mendorong dialog dan kerjasama internasional. OKI juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung perdamaian dan melindungi umat muslim global. Dan dalam menjalankan peran, OKI juga memiliki tantangan. Salah satunya yaitu tantangan OKI memiliki perbedaan kepentingan antar anggota, keterbatasan sumber daya, dan konflik internal yang menghambat solidaritas. Untuk mengatasinya, OKI mengedepankan diplomasi berbasis nilai Islam seperti perdamaian, kerjasama, dan toleransi. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus dari OKI ini. Studi kasus OKI ini kita ambil dari kasus konflik Israel-Palestina. Yang pertama, kita akan membahas tentang peran OKI dalam diplomasi internasional. OKI sangat amat berfungsi sebagai mediator yang efektif dalam konflik Israel-Palestina melalui diplomasi berbasis nilai Islam yang damai dan memiliki tanggung jawab. Yang kedua, tindakan OKI terhadap konflik ini. Tindakan OKI terhadap konflik Israel-Palestina yang pasti pertama menyediakan bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, perlengkapan, dan perlengkapan kesehatan juga. Dan mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam agresi Israel dan mendukung hak-hak sepenuhnya warga Palestina. Serta tidak lupa juga untuk mendorong dialog dan negosiasi untuk mencapai penyelesaian perdamaian. Dan di antara tindakan dan peran OKI, tidak lupa OKI juga memiliki tantangan. Yang pertama, dari beberapa tantangan OKI ini yaitu kendala dalam menghadapi tekanan politik dari pihak-pihak ketiga seperti Amerika Serikat. Dan efektivitas tindakan OKI masih terbatas pada deklarasi dan rekomendasi tanpa tindakan lebih nyata. Dan konsistensi juga OKI di isu Palestina Israel ini, yaitu Palestina tetap menjadi agenda utama dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi OKI, dan juga OKI mendorong solusi internasional termasuk melalui lobby ke PBB dan kerjasama dengan organisasi lain. Pada intinya, OKI memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan diplomasi Islam. Meskipun ada tantangan, organisasi ini menunjukkan potensi besar untuk menjadi platform yang menyatukan negara-negara Muslim demi stabilitas dan hak umat Islam secara global.